Ini adalah tangan dengan pembuluh darah vena yang terlihat. Kita bisa dengan mudah menentukan mana vena yang sebaiknya ditusuk. Tapi, bagaimana dengan pembuluh darah vena pada tangan ini? Atau tangan ini? Apakah terlihat? Saya sendiri sulit melihatnya. Jika tidak terlihat, apakah bisa kita memasangkan infus pada tangan ini? Tentu saja bisa. Kita bisa raba pembuluh darah yang tidak terlihat ini dengan ujung jari. Lalu, apakah kita yakin di situ benar-benar ada pembuluh darah vena? Atau kita hanya sekedar menebak-nebak buah manggis sambil berharap semoga ini benar pembuluh darah. Kita tusuk vena tersebut. Ternyata salah. Kita coba manuver ke kiri dan ke kanan sedikit. Tetap saja pembuluh darah vena tidak kena. Gagal sudah pemasangan infus 1 kali tusuk. Kita terpaksa harus memasang infus untuk yang kedua kalinya. Sekarang, kita coba gunakan alat ini. Nah, venanya terlihat. Kita tinggal meraba dengan ujung jari untuk memastikan ini benar pembuluh darah vena atau bukan. Setelah yakin, kita tusuk venanya. Keluar darah. Berhasil. Kita sudah mendapatkan akses infus dengan 1 kali tusuk. Kita juga sudah berhasil mengurangi rasa sakit pasien. Dan saatnya melanjutkan pekerjaan lain yang harus diselesaikan pada jam kerja kita. Channel ini akan mengulas tentang hal-hal terkait perawatan medis dan membahas perkembangan teknologi di bidang kesehatan secara umum. Yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan menyalakan tanda notifikasi agar mendapatkan pemberitahuan pada saat channel ini mengupload konten terbaru. Dalam video ini, kita akan mengulas tentang Vein Finder dan teknologi apa yang digunakan, sehingga kita bisa melihat dan mengetahui letak pembuluh darah vena yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Apa itu Vein Finder? Sederhananya, Vein Finder adalah alat yang digunakan untuk membantu memudahkan melihat pembuluh darah, baik pada bayi, anak, dan orang dewasa. Berdasarkan teknologi yang dipakai, kita bagi Vein Finder dalam 4 kategori. Pertama, melihat vena dengan menggunakan teknologi ultrasound. Kedua, menggunakan transilluminators. Ketiga, menggunakan near infrared light. Keempat, menggunakan kamera multispektral dengan alat berbentuk kacamata. Yang kelima, menggunakan sistem robotik semi otomatis. Sekarang, kita akan membahas bagian pertama, yaitu melihat vena dengan menggunakan teknologi ultrasound. Teknologi ini menggunakan gelombang suara ultrasonik untuk melihat pembuluh darah dan jaringan di sekitarnya. Caranya adalah dengan mengirimkan gelombang suara ke dalam tubuh melalui transducer. Gelombang suara inilah yang akan ditangkap dan kemudian bisa terlihat di monitor. Keberhasilan dengan menggunakan ultrasound guide diklaim mencapai 97% pada orang dewasa. Penggunaan ultrasound lebih sering digunakan pada vena sentral, sehingga memerlukan petugas yang sudah terlatih dan memahami anatomi. Harga alat ini di pasaran berdasarkan riset admin adalah $27.600. Tapi kalau dilihat di marketplace, harganya bervariasi. Ya mahal juga sih. Kedua, adalah dengan menggunakan sinar transilluminators. Cara ini menggunakan teknologi gelombang cahaya LED yang masuk ke dalam tubuh. Gelombang cahaya ini akan diserap oleh hemoglobin yang sudah terdeoksigenasi di dalam vena, sehingga akan terlihat area berwarna gelap di kulit. Area gelap ini menunjukkan letak pembuluh darah vena. Studi klinis menyebutkan
tingkat keberhasilan menggunakan metode transilluminators adalah 85% jika dibandingkan dengan cara konvensional yang hanya 74%. Alat ini, penggunaannya dengan cara ditempelkan langsung pada kulit. Untuk harga, alat ini dibanderol dengan harga 3-9 juta rupiah, sesuai dengan spesifikasi masing-masing alat. Ketiga, menggunakan teknologi Near Infrared Light. Cara kerja alat ini adalah dengan memanfaatkan prinsip penyerapan cahaya inframerah oleh sel darah, terutama hemoglobin, sehingga pembuluh darah bisa terlihat jelas pada kulit. Cahaya ini mampu menembus hingga kedalaman 15 mm atau 1,5 cm dari permukaan kulit. Keberhasilan menggunakan teknologi ini diklaim mencapai 97% pada penusukan pertama. Alat ini dipasarkan dengan harga 60-80 juta rupiah. Keempat adalah dengan menggunakan kamera multispektral. Alat ini berbentuk kacamata yang dapat melihat vena. Bagaimana kacamata ini bisa melihat vena? Caranya adalah dengan menanamkan semacam komputer yang sudah terintegrasi, sehingga mampu melihat 4 gelombang cahaya yang berbeda, termasuk cahaya near infrared. Dengan memakai kacamata ini, petugas mampu melihat pembuluh darah vena yang ada di bawah permukaan kulit secara langsung. Harga alat ini berkisar 10 jutaan rupiah. Kelima adalah dengan menggunakan sistem robotik. Alat ini masih dalam pengembangan dan penelitian, sehingga belum ada satupun dari alat ini yang sampai ke pasar industri kesehatan. Maka untuk harganya pun belum diketahui. Alat ini dinamakan SAGIF atau Semi-Automatic Guided Intravenous Device dan Hemobot Robotic IV System. Cara kerjanya dalam melihat vena adalah dengan menggunakan teknologi inframerah dan beberapa sensor lain yang terhubung ke monitor. Monitor akan menunjukkan pola pembuluh darah yang ada pada tangan. Alat ini diklaim membuat operatornya bisa mengidentifikasi vena mana yang tepat untuk dipasangkan infus. Apabila ketika akan dipasangkan infus, tangan pasiennya bergerak, robot ini mampu men-tracking pembuluh darah yang sudah ditargetnya. Jadi, tidak asal tusuk. Selain itu, robot ini juga bisa dioperasikan dari jarak jauh. Setelah operator yakin pembuluh darah mana yang akan ditusuk, operator akan memerintahkan robot untuk memasangkan infus pada vena tersebut. Atau, bisa juga robot sendiri memutuskan secara otonom untuk memasangkan infus pada vena yang sudah dipilih dan diidentifikasi. Itulah alat-alat berikut teknologi yang digunakan dalam membantu proses pemasangan infus. Alat-alat tersebut memang memudahkan petugas dalam melihat pembuluh darah, tetapi untuk penusukan tetap memerlukan latihan agar selalu berhasil di setiap penusukan pertama. Sebenarnya, ada satu teknologi primitif yang cukup bisa diandalkan, terutama apabila alat-alat tadi tidak tersedia. Alat primitif itu adalah ujung jari. Hanya saja, dibutuhkan pengalaman dan jam terbang yang banyak serta feeling yang kuat agar pada setiap pemasangan infus langsung berhasil satu kali tusuk. Sampai jumpa.